Salam, perkenalkan, nama saya Usrianti Sabona, NIM 203-2023-0020, kelas A, semester 3, program studi Sosiologi Agama. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan religiusitas masa anak. Perkembangan religiusitas masa anak dibagi menjadi 6 subtema. Yang pertama, pengertian perkembangan dan religiusitas. Yang kedua, pengertian anak. Yang ketiga, tahap perkembangan anak. Yang keempat, karakteristik anak. Yang kelima, perkembangan religiusitas anak. Yang keenam, peran orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan religiusitas anak. Pengertian perkembangan dan religiusitas. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam berbagai aspek kehidupan individu seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangan mencakup pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Religiusitas adalah tingkat keterlibatan individu dalam keyakinan, praktik, dan pengalaman keagamaan. Ini mencakup kepercayaan pada Tuhan atau kekuatan spiritual, pelaksanaan ritual agama, serta penghayatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat, perkembangan religiusitas adalah proses bertahap di mana seseorang mulai memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya seiring dengan pertumbuhan dan pengalamannya. Yang kedua, pengertian anak. Anak adalah individu yang berada dalam tahap awal perkembangan, biasanya dari lahir hingga usia 12 tahun. Anak-anak mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang pesat. Mereka masih sangat bergantung pada orang dewasa untuk bimbingan, perlindungan, dan dukungan, serta berada dalam fase pembentukan dasar-dasar keterampilan dan nilai-nilai yang penting untuk masa depan mereka. Yang ketiga, tahap perkembangan anak. Perkembangan anak adalah proses bertahap di mana anak mengalami perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Proses ini berlangsung dari lahir hingga mencapai kedewasaan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan tubuh, perkembangan motorik kasar atau seperti berjalan, dan motorik halus atau seperti menggenggam benda, serta peningkatan koordinasi dan kekuatan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Peningkatan kemampuan berpikir, belajar, memahami konsep, serta perkembangan bahasa dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, perkembangan emosional. Anak belajar mengenali dan mengelola emosinya sendiri dan mengembangkan hubungan emosional dengan orang lain. 4. Perkembangan sosial. Interaksi anak dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat yang membantu mereka memahami aturan sosial, berbagi, dan bekerja sama. Perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan seperti pengasuhan, pendidikan, dan pengalaman sosial. 4. Karakteristik anak. Karakteristik anak dapat bervariasi tergantung pada usia dan tahap perkembangan mereka, tetapi ada beberapa karakteristik umum yang sering terlihat pada anak-anak. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak cenderung memiliki keinginan yang besar untuk menjelajahi lingkungan mereka dan bertanya banyak hal. Mereka ingin memahami dunia di sekitar mereka. Kedua, imitasi atau meniru. Anak-anak sering belajar dengan meniru perilaku orang dewasa dan teman sebayanya. Mereka memperhatikan bagaimana orang lain bertindak dan mencoba meniru perilaku tersebut. Yang ketiga, perkembangan fisik yang pesat.
usia dini, anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, termasuk kemampuan motorik kasar atau berjalan, berlari, dan motorik halus atau menggambar, memegang benda. Yang keempat, emosi yang intensif. Anak-anak seringkali menunjukkan emosi yang lebih terbuka, baik itu rasa bahagia, marah, sedih, atau frustrasi. Mereka mungkin masih belajar bagaimana mengelola emosi tersebut. Yang kelima, kemampuan beradaptasi. Anak-anak umumnya fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan relatif cepat. Meskipun kadang mereka juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. Yang keenam, kreativitas tinggi. Imajinasi anak-anak biasanya sangat kuat. Mereka dapat menciptakan cerita, bermain peran, atau menemukan cara baru untuk melihat dunia melalui permainan. Yang ketujuh, berorientasi pada permainan. Permainan adalah bagian penting dari kehidupan anak-anak. Melalui bermain, mereka belajar keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Kedelapan, egosentrisme. Pada tahap awal, anak-anak cenderung melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri dan mungkin sulit untuk memahami perspektif orang lain. 9. Perkembangan bahasa. Anak-anak melalui berbagai tahapan dalam perkembangan bahasa, mulai dari mengoceh hingga dapat berbicara dengan kalimat lengkap. Kemampuan bahasa mereka berkembang seiring waktu. 10. Butuh bimbingan dan struktur. Anak-anak seringkali memerlukan bimbingan dari orang dewasa dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan aturan sosial. Setiap anak unik sehingga mereka mungkin menunjukkan variasi dalam karakteristik ini tergantung pada faktor individu, lingkungan, dan budaya. Dan rasa aman dan kepercayaan dengan orang tua atau pengasuh yang bisa menjadi dasar untuk perkembangan kepercayaan religius di kemudian hari. Yang kedua, tahap praoperasional usia 3-6 tahun. Pemahaman simbolik. Anak-anak mulai mengenal simbol-simbol agama, cerita, dan ritual seperti doa atau upacara keagamaan. Meskipun pemahaman mereka masih sangat literal, mereka mungkin percaya pada Tuhan atau figur spiritual dengan cara yang sangat konkret dan visual. Imitasi dan partisipasi. Anak-anak sering meniru praktik keagamaan yang dilihat dari orang tua atau lingkungan, seperti berdoa atau mengikuti ritual, meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti makna di baliknya. Yang ketiga, tahap konkret usia 7-12 tahun. Pemahaman yang lebih rasional. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih konkret tentang konsep agama, meskipun masih berfokus pada hal-hal yang dapat mereka lihat dan alami secara langsung. Mereka mulai bertanya tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan asal-usul dunia, pengenalan nilai-nilai moral. Anak-anak pada tahap ini mulai menghubungkan agama dengan aturan moral dan etika mereka, mungkin mulai memahami bahwa agama memiliki peran dalam mengatur perilaku yang baik atau buruk. Kepercayaan pada otoritas. Pada usia ini, anak-anak cenderung menerima pandangan religius dari orang tua, guru, atau figur otoritas lainnya tanpa banyak pertanyaan. Yang keempat, tahap operasional formal atau usia remaja. Pemikiran abstrak. Pada tahap remaja, anak-anak mulai mampu berpikir secara abstrak dan merenungkan konsep-konsep religius yang lebih kompleks seperti keyakinan akan Tuhan, makna hidup, dan moralitas universal. Krisis dan pertanyaan. Banyak remaja mulai mempertanyakan atau meragukan keyakinan yang telah
diajarkan kepada mereka, terutama ketika dihadapkan dengan informasi baru dari lingkungan sosial atau pendidikan. Ini adalah bagian normal dari perkembangan religiusitas. Identitas spiritual. Pada tahap ini mereka mulai mencari dan membentuk identitas spiritual atau religius mereka sendiri, baik itu dengan mengikuti agama yang dianut oleh keluarga atau menemukan jalur spiritual yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas anak. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah faktor utama dalam pembentukan religiusitas anak. Orang tua yang aktif dalam praktik keagamaan biasanya akan menanamkan nilai-nilai religius pada anak sejak dini. Yang kedua, sekolah dan pendidikan. Pendidikan agama di sekolah, baik formal maupun informal, dapat mengaruhi cara anak memahami agama. Yang ketiga, teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya juga bisa mengaruhi perkembangan religiusitas anak, terutama saat mereka mulai berinteraksi di luar lingkungan keluarga. Keempat, media dan teknologi. Media termasuk internet dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membuka anak-anak terhadap berbagai pandangan religius, baik yang mendukung atau menantang keyakinan mereka. Yang keenam, peran orang tua dan lingkungan terhadap perkembangan religiusitas anak. Peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam membentuk dan mengaruhi perkembangan religiusitas anak. Pada masa kanak-kanak, anak-anak sangat bergantung pada bimbingan orang tua dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka dalam mengembangkan pemahaman tentang agama, spiritualitas, dan nilai-nilai moral. Berikut adalah penjelasan tentang peran masing-masing. Pertama, peran orang tua dalam perkembangan religiusitas anak. Orang tua sebagai panutan. Orang tua seringkali menjadi teladan pertama bagi anak-anak dalam hal agama dan spiritualitas anak, cenderung meniru perilaku, nilai, dan kebiasaan religius yang diperlihatkan oleh orang tua. Jika orang tua secara konsisten menunjukkan praktik-praktik religius seperti berdoa, menghadiri ibadah, dan menunjukkan nilai-nilai moral, anak-anak cenderung mengikuti dan menyerapnya. Komunikasi tentang nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peran penting dalam menjelaskan konsep-konsep agama kepada anak dengan cara yang sesuai dengan usia dan pemahaman mereka melalui diskusi, cerita, dan percakapan. Orang tua dapat memperkenalkan ajaran agama, tokoh-tokoh religius, dan nilai-nilai spiritual yang relevan. Membimbing praktik keagamaan. Orang tua seringkali membimbing anak dalam praktik-praktik keagamaan seperti mengajarkan cara berdoa, membaca kitab suci, atau mengikuti upacara keagamaan. Bimbingan ini membantu anak memahami makna dan pentingnya praktik-praktik tersebut, serta menjadikannya bagian dari rutinitas kehidupan sehari-hari. Pemberian dukungan emosional dan moral. Orang tua yang memberikan dukungan dengan emosional, rasa aman, dan kasih sayang seringkali membantu anak mengembangkan kepercayaan kepada Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih besar. Ketika anak mengalami krisis atau kesulitan, bimbingan orang tua dalam menghadapi situasi ini dengan pendekatan spiritual dapat memperkuat keyakinan anak. Memberikan kebebasan dalam memilih. Pada saat anak-anak beranjak remaja, penting bagi orang tua untuk memberikan kebebasan bagi anak dalam menjelajahi dan menentukan keyakinan spiritual mereka sendiri. Hal ini memungkinkan anak mengembangkan identitas religius yang lebih otentik dan personal yang mungkin selaras atau berbeda dengan pandangan keluarga.
Yang kedua, peran lingkungan dalam perkembangan religiusitas anak. Lingkungan keluarga besar, selain orang tua, anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau saudara kandung juga dapat memainkan peran dalam pembentukan religiusitas anak. Nilai-nilai yang dibagikan oleh keluarga besar dan pengalaman bersama seperti berkumpul dalam acara keagamaan dapat memperkuat perkembangan spiritualitas anak. Sekolah dan pendidikan formal. Lingkungan pendidikan terutama jika sekolah memiliki kurikulum agama sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman anak tentang agama dan nilai-nilai moral. Guru agama atau pendidik spiritual di sekolah memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran agama secara lebih terstruktur dan mendalam sekaligus menjawab pertanyaan anak tentang kehidupan spiritual. Lingkungan sosial dan teman sebaya. Teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan religiusitas anak, terutama selama masa remaja. Ketika anak mulai mencari identitas diri, interaksi dengan teman yang memiliki keyakinan religius yang sama atau berbeda dapat memperluas pemahaman anak tentang agama dan toleransi antar umat beragama. Media dan teknologi. Media, baik itu televisi, internet, atau media sosial, juga dapat menjadi sarana bagi anak untuk belajar tentang agama. Anak-anak sering terpapar oleh berbagai konten yang berhubungan dengan agama, baik melalui film, acara televisi, ataupun video online. Media dapat memperkuat atau bahkan mempertanyakan keyakinan religius anak tergantung pada jenis informasi yang mereka akses. Lingkungan keagamaan. Komunitas keagamaan seperti remaja, seperti gereja, masjid, pura, atau tempat ibadah lainnya memberikan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan spiritual anak. Interaksi dengan sesama anggota komunitas, kegiatan keagamaan bersama, serta bimbingan dari pimpinan agama dapat memperkuat rasa spiritualitas dan kepercayaan anak terhadap ajaran agamanya. Hubungan orang tua dan lingkungan dalam membangun religiusitas anak. Orang tua dan lingkungan memiliki hubungan yang sinergis dalam membentuk religiusitas anak. Orang tua yang berperan aktif dalam membimbing dan memberikan contoh ketika didukung oleh lingkungan yang religius atau spiritual dapat membantu anak mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam kegiatan komunitas keagamaan bersama anak dapat memberikan pengalaman nyata tentang pentingnya agama dalam kehidupan sosial. Namun orang tua juga perlu berhati-hati dalam menghadapi pengaruh lingkungan yang mungkin tidak selaras dengan keyakinan keluarga. Ini bisa mencakup media yang menampilkan nilai-nilai yang berbeda atau pengenalan anak dengan teman-teman yang memiliki latar belakang religius yang berbeda. Dengan situasi ini, dialog terbuka dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pemahaman yang seimbang dan terbuka. Kesimpulan, perkembangan religiusitas pada anak-anak bersifat bertahap dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, pendidikan, dan pengalaman pribadi. Pada usia dini, agama lebih bersifat praktis dan konkret, namun seiring perkembangan usia, anak-anak dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan pribadi tentang keyakinan agama mereka. Sekian dan terima kasih.